Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Visual Abdullah dengan NIM 245376644SP2444. Kali ini saya akan menjelaskan hasil program eh, Map App dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin pada aplikasi Android Studio. Baik, eh, seperti biasanya, awal-awal kita perlu membuat proyek baru dengan empty view activity. Kemudian kita perlu menambahkan view binding dengan menuliskan script buat future view binding pada file build gradle.kts app. Kemudian kali ini kita perlu menambahkan eh, dependensi baru yaitu implementation eh, org.maplib dan juga .com Google Android Play Service Location, yang mana Maplibre dan juga Play Service Location ini untuk menghubungkan kita eh, dan juga menambahkan peta pada aplikasi, yaitu Maplibre sebagai library peta dan juga Google Play Service Location ini untuk nantinya untuk menghubungkan lokasi kita saat ini dengan aplikasi. Nah, lanjut, kita perlu menambahkan eh, permission baru di Android Manifest. Yang pertama ini untuk peta, style peta dan juga backmapnya itu perlu use permission Android name eh, internet untuk mengunduh files nantinya dan juga mengakses internet dengan juga Android permission access network state. Lanjut, bagian bawahnya ini kita perlu permission baru yaitu with permission access course location, yang mana access course location ini untuk eh, menghubungkan atau mengirimkan lokasi kita dengan akurasi yang lumayan, yaitu sekitar 3 meter. Nah, kemudian bagian bawah ini ada Android Permission Access Find Location. Yang mana find location ini untuk mengirimkan lokasi kita dengan keakuratan tinggi, namun menggunakan resource yang lebih besar seperti baterai dan juga memori. Nah, untuk course location ini menggunakan memori yang lebih kecil dengan sistemnya atau cara kerjanya mengirimkan lokasi dengan WiFi ataupun data seluler kita yang nantinya akan dihitung dengan internet tanpa perlu menggunakan satelit GPS ataupun semacamnya. Nah, kemudian kita lanjut ke eh, activity main.xml. Nah, sebenarnya tahapan dari aplikasi ini kita ada beberapa tahapan, yaitu menambahkan peta, menambahkan button, menambahkan marker, dan juga yang terakhir nanti menambahkan eh, live location. Namun di hasil akhir ini kita sudah menambahkan semuanya, yaitu ada beberapa fitur yaitu peta, map view yang dapat kita lihat di sini dengan script eh, map libre dengan ukuran mesh parent yang juga tingginya juga mesh parent. Nah, dengan linear layout kita menambahkan dua buah button yaitu button zoom in dan zoom out. Yang mana button ini menggunakan dengan ID zoom control, button zoom in dan juga zoom out. Di mana di dalam buttonnya ini eh, ada tanda tambah ataupun icon plus dan juga minus, yang mana untuk zoom in itu dengan ukuran 58 dpi. Lanjut ke main activity-nya sendiri, ini ada beberapa eh, import tambahan yaitu map libre pastinya dan juga ada choose location provider client untuk mengirimkan eh, lokasi kita saat ini. Dan juga ada beberapa widget seperti tools dan juga kamera posisi untuk nantinya peta yang akan tampil. Lanjut ke bagian bawah, ini ada kelas main activity yaitu contact activity seperti biasanya. Kemudian kita perlu mendefinisikan atau menginisialisasi kelas, maksud saya binding ini untuk menghubungkan nantinya akan menampilkan dengan activity main. Bagian bawah kemudian ada map libre ini untuk menampilkan peta nantinya dan juga views kayak location client ini untuk mengirimkan lokasi kita. Nah, kemudian di bagian bawah ini untuk location request dan juga callback ini untuk menampilkan
atau mengirimkan lokasi kita nanti. Nah, lanjut di bagian bawah ada override fun on create ketika yaitu siklus hidup dari aplikasinya sendiri. Ketika aplikasi tersebut dijalankan, maka akan memanggil dari MapLibre, yang mana ini untuk MapLibre get instance ini wajib untuk menampilkan peta pada aplikasi kita. Kemudian ini untuk view location mengambil lokasi kita saat ini. Nah, di bagian bawah itu ada percabangan if jika permission atau izin lokasi sudah diizinkan, maka akan menampilkan eh, host location permission, dan jika tidak, maka akan menampilkan request location permission atau notifikasi izin lokasi eh, request. Lanjut bagian bawah ada private file host location permission. Nah, ini untuk meminta untuk mengirimkan dari lokasi dengan permission find dan juga course, yaitu dengan return, find, atau course. Nah, di bagian bawah ini untuk menampilkan eh, request permission atau pesan di bagian aplikasi di bagian atas untuk mengirimkan lokasi. Nah, di bagian bawah ini private fund init app ini untuk map librenya sendiri dengan style eh, dengan bagian awal ini untuk seperti yang kita ketahui itu base mapnya. Kemudian di bagian bawah ini untuk eh, kamera. Nah, kamera posisi ini berposisi di kota Jakarta dengan koordinat latitude dan longitude seperti berikut dengan zoom levelnya yaitu 10. Nah, kemudian di bagian bawah ada marker, yang mana marker tersebut untuk memberi tanda pada titik koordinat yang sudah kita masukkan sebelumnya, yang mana koordinat ini berada di titik tengah-tengah Monas. Nah, kita juga bisa menambahkan marker baru dengan menambahkan add marker di bagian bawahnya, dan maka otomatis akan muncul. Nah, di bagian bawah ini untuk mengirimkan lokasi kita dengan interval 5 detik dengan satuan milisecond yaitu 5000, ya, yang mana kita dapat menambahkan dengan interval sesuai dengan keinginan kita. Namun kita dapat mengirimkan dengan ideal yaitu 5 detik atau mengirimkan dengan jarak sekitar 5-10 meter. Jadi otomatis ketika kita berpindah 10 meter maka akan mengirimkan lokasi kita. Kurang lebih sama di bagian bawah ini location callback untuk kamera, menganimasikan kamera. Nah, kemudian di bagian bawah ini untuk marker dari lokasi kita pada saat itu, yaitu menambahkan marker option dengan title lokasi saya dan deskripsi yaitu update berkala dari Fuse location provider. Kemudian ada button zoom dan out, zoom in, zoom out dengan fungsi kamera update factory dot zoom in, zoom out, zoom out. Kurang lebih sama ini untuk marker dengan title dan juga deskripsinya. Nah, jika di sini akses lokasinya ditolak, maka eh, menampilkan pesan yaitu izin lokasi ditolak, lokasi Anda tidak ditampilkan karena kita perlu mengizinkan lokasi kita saat ini dan akan tampil di bagian peta. Kurang lebih sama di bagian bawah ini adalah siklus hidup dari aplikasi kita yaitu resume, on pause, dan juga on display untuk menutup aplikasi. Baik, jika dijalankan maka aplikasi akan menjadi seperti berikut, yaitu menampilkan peta dari library MapLibre. Kemudian ada dua buah marker. Marker pertama ini yang kita masukkan atribut koordinatnya yaitu Monas dengan deskripsi contoh marker. Nah, di bagian bawah ini ada marker lokasi kita saat ini. Kita dapat mengaktifkan lokasi kita dan juga sebenarnya dapat memindahkan lokasi kita dengan fitur bawaan dari Android Studio yaitu di bagian location. Nah, klik juga location dan juga kita dapat menentukan lokasi mana yang kita mau.
Kemudian kita set location dan perlu membuat ulang aplikasi untuk menentukan tersebut. Untuk zoom in dan zoom out kurang lebih sama seperti berikut dengan animasinya. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.